alah sok hijrah kok. Masih ini aja pun jangan sosok hijrah lah. Sok-sok Itu kan nasihatin ya. sebenarnya membuat mental anak-anak muda ini down jadi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kodapi Kopi Dakwah Podcast di AHA TV. Ya, Ustadz gimana Ustadz? Ya alhamdulillah sehat. Belum mana tanya kabarnya nih. Nggak, gimana Ustadz kabarnya selama pandemi corona ini, apa kegiatannya? Ya normal kayak orang-orang lain mungkin ya. Normal. Di rumah. Apa melockdownkan diri apa ada Ya, kegiatan? lockdown faktor kondisi karena dari sekolah diliburkan, dari kampus juga. Kegiatannya mengajar atau Ya apa? kegiatan kita alhamdulillah mengajar, ada di Mengajar, pesantren, di ada di pesantren. kampus ya. Pesantren MUK ya, MUK Kota Langsa ya. MUK Langsa. Jadi semua murid-murid gimana nih Ustadz? Ya itu tadi Santri-santri. untuk cari aman ya kan, agar tidak ada efek yang terkena di dalam, dan juga bagian dari mentaati pemerintah ya kan. Iya. Ya kita ambil jalan tengah, jalan Maksudnya aman. nggak ada kegiatan sama sekali? Ya sengaja diliburkan, dan ini ikut semua sekolah, bukan cuma MUK aja ya? Bukan cuma MUK aja. Berarti apa murid-muridnya itu kan apakah mereka masih di pesantren atau dipulangkan ke rumah masing-masing? Iya semua dipulangkan. Semua dipulangkan. Nah, atau istilahnya kan belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Sebenarnya kan istilahnya belajar belajar daring ya, belajar online. Belajar Cuman online. setelah kita lihat kayaknya nggak maksimal. Nggak maksimal. Karena mungkin banyak faktor. Yang pertama mungkin kita di Sinyal. Aceh ya, sinyal. Ya, Habis itu kan juga. mungkin banyak yang belum familiar dengan aplikasi. Aplikasi. Atau kayak tadi ada namanya Zoom ya. Ya, Zoom. Ada Aplikasi Itu Zoom pun untuk mungkin saya pun baru dengar. Zoom itu ya. Baru tahu. Cuma kan aplikasi itu banyak digunakan untuk meeting-meeting online ya. Ya ya itulah. Ya. Jadi mungkin karena belum familiar, jadi yang kita lihat kayaknya belum jalan 100%, atau Belum. mungkin 50% pun nggak jalan. Belum jalan ya. Ya, tapi yang jelas sebagai seorang guru kan terus memberitahu ke murid-murid di rumah belajar, Ya. jangan nggak belajar. Orang tua juga tetap membimbing. Walaupun ada sebagian dari guru-guru yang tetap ya buat kelas online, ada yang video call. Walaupun kita tahu itu nggak maksimal. Nggak maksimal. Nggak. Tapi tetap berusaha untuk Ya, artinya tetap kita menghidupkan suasana belajar. Ya. Walaupun di rumah ya tetap belajar. jangan nanti begitu udah selesai pandemi ini mereka malah udah mager nih Udah mager, untuk ya. untuk Udah kegiatan. Ini makin kan malas ke. penyakit anak-anak muda. Contoh dia. ya, kita juga seperti itu kan dulu kan. Itulah dia. Jadi Ustadz selama pandemi ini apa ya kegiatannya? Iya paling di rumah. Di rumah aja ya. Ini karena momennya memang libur ya, aktivitasnya lebih banyak membaca ya, baca Membaca. buku. Alhamdulillah ada beberapa buku-buku yang udah lama di sampul belum terbuka ya. Iya. Yang udah lama nganggur, Ah. tapi kesempatan kali ini untuk Jadi membaca. dulu kan hobinya beli buku, Ya. belum baca buku. Walaupun di situ ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Hikmahnya untung beli dulu. Iya. Kalau beli sekarang harganya rupanya setelah kita lihat di toko-toko online lebih mahal. Iya, betul. Jadi betul. itu di antara tips saya untuk anak kuliah ya kan, untuk mahasiswa yang lagi kuliah. Beli aja dulu buku ya, walaupun iya, betul. nggak kebaca sekarang ya. Iya, karena suatu saat penting. Penting. Apalagi yang mungkin lagi kuliah di Jogja. Di Jogja itu buku murah-murah sekali kan. Dan harus dimaksimalkan, dibeli. Nah, walaupun mungkin nanti bacanya setelah selesai kuliah baru tahu istilahnya, ketika kita perlu ada bahan. Iya. Nah, itulah dia. Nah, jadi Gunaannya. paling mengisi ya dengan aktivitas seperti itu. Apa dulu kuliah Kalau kuliahnya dulu alhamdulillah, ceritanya gini, tamat dari pesantren, Ya. itu kan saya pengen melanjutkan ke Dayah, ke Samalanga kan. sama Langa? Tapi sebelum ke Samalanga pengennya ke Mesir. Nah, cuman ketika itu orang tua mengarahkan jangan ke Mesir dulu, ke Dayah dulu. Artinya di sini dulu kuatkan pondasi, karena menurut ayah saya banyak juga yang keluar negeri ketika itu pola pikirnya berubah kan. Iya. Itu mungkin karena tidak memiliki pondasi atau dasar. Maka ketika itu pengennya ke Samalanga, tamat dari pesantren atas arahan dari orang tua kan. Nah, sambil pengen ke Samalanga tadi, rupanya dibuka beasiswa kan, beasiswa santri berprestasi untuk pesantren. Jadi coba-cobalah sama beberapa kawan, ada beberapa orang coba-coba tes.
daftar ikut tes ke Banda. Tahu-tahu 3 orang lewat kami dari Aceh, dari pesantren. Termasuk Ustadz juga? Ya termasuk saya dan ada beberapa kawan-kawan lain se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah kami melanjutkan studi di UIN Sunan Ampel ya. Nah, Sunan Ampel itu kan nama salah satu wali ya, yang sukses menyebarkan Islam di tanah Jawa. Lebih khususnya kalau sekarang kan di Jawa Timur ya. Berarti Ustadz sempat belajarnya ke luar Aceh gitu ya? Ya nggak jauh lah, nggak keluar negeri. Nggak sampai keluar negeri ya? Keluar tapi negeri. Tetap keluar daerah juga dong. Ya kan? Yang Ustadz rasain apa tuh perbedaan? Ada nggak perbedaan belajar di daerah kita dengan di daerah luar itu ada nggak? Setelah Ustadz merasakan tentu ada. Makanya pesan Imam Syafi'i kan kita disuruh safir kan, disuruh ya berhijrah lah. Tajid aywadan amman tufari, kau akan dapat sesuatu yang mungkin tidak engkau dapat di kampung. Apalagi ini mungkin kita nggak usah pergi jauh ke Pulau Jawa ya, ke Medan aja lah. Ini kita baru sikit dari Langsa ke Medan berapa jam? Sekitar 3 lah. Baru 3 jam kita melangkah ke Medan, kita udah melihat budaya yang berbeda. Atau nggak usah ke Medan dulu ya, ke Simpang. Ke Aceh Tamiang. Ke Aceh Tamiang. Kita udah lihat. Itu dengan durasi yang setengah jam ya? Itu yang durasi setengah jam, kita udah lihat cara ngomongnya manja kabal. Itu baru sedikit. Kita dapat ilmu budaya. Oh kayak gini cara ngomongnya. Belum lagi ketika kita bergaul lebih lama. Oh kayak gini tradisinya. Akhirnya kita sadar makin lama kita melangkah makin banyak yang kita lihat. Makin banyak juga pengalaman yang kita dapat. Makanya ada istilah kan kata dalam tempurung kan. Kenapa? Ya karena nggak kemana-mana. Dia merasa paling hebat. Ketika dia bersuara seolah-olah suara dia paling hebat kan. Padahal di sana ada singa, ada hewan-hewan yang lebih ekstrim lagi. Nah, cuma karena kita nggak pernah keluar, kita merasa di Langsa, akulah yang paling hebat. Paling hebat. Nggak tahu begitu dia udah keluar. Ketika kita mungkin merasa kita punya keahlian, aku paling jago edit di Langsa kan. Tahu-tahu kan ketika kita mulai bergaul dengan komunitas anak-anak editor Aceh misalnya, ngeri kali skillnya kan, ini pakai plugin apa deh? Plugin apa segala macam. Istilah anak muda kan. Jadi ternyata makin banyak melangkah, makin banyak yang kita lihat. Dan makin banyak juga pengetahuan kita, wawasan kita juga semakin luas kan. Itu contoh tadi ke Medan. Kalau kita ke Jawa lebih lagi, ketika kita masuk ke Pulau Jawa itu kan salah satu pulau dengan penduduk terpadat kan. Betul. Makanya kemudian ketika kita kuliah di Jawa, di antara nilai plusnya kita banyak bergaul. Ada orang Kalimantan, orang Banjar, orang Papua, dan kita melihat semua tipe-tipe karakter mereka. Nah, dan kami punya cerita dulu ketika di Malang, itu anak-anak Aceh pernah buat tanding bola dengan orang Papua kan. Jadi baru beberapa ronde udah kalah. Anak Aceh. Anak Aceh. Kan? Aceh. Akhirnya kan orang itu kan heran, kok kita lo udah nyawa kan. Akhirnya jawab salah seorang kan. Ini mungkin agak kasar ya, tapi nggak apa-apa, nanti disensor ya. Bisa kita sensor. Kata salah satu anak Aceh ini, puhan ada lo udah nyawa nyan awak pelit. Kita apa nggak kalah? Orang itu di kampung biasanya memang Nah, jadi ini menambah wawasan kita. Bagaimana mungkin lingkungan orang membentuk fisik. Makanya kalau kita lihat kan kayak mana di Rusia tuh kan fisiknya kuat-kuat. Makanya siapa tuh Ramzan ya? Ramzan Kadyrov tuh kan dia dari daerah mana tuh? Acehnya, daerah-daerah Rusia, pinggiran Rusia, pecahan Rusia kan. Maksudnya daerah-daerah pedalaman gitu. Daerah Rusia lah, pecahan Rusia. Itu kan memang orang itu kan secara fisik besar-besar karena daerahnya pun daerah keras. Apalagi Acehnya itu kan dulu kan pernah dijajah oleh Rusia dan orang itu punya semacam kekuatan militer sendiri. Nah, itu membentuk mereka. Nah, jadi intinya semakin banyak kita berjalan ya semakin banyak yang kita lihat. Nah, mungkin Bang Pajar pun kayak gitu kan. Ketika udah ke Medan lihat orang, keren kali kok orang. Kita nggak ada apa-apanya di Langsa. Iya, betul, pelan-pelan kita jadi motivasi. Betul, Ustaz. Makanya semakin banyak kita pergi, semakin kita dapat ilmu dan merasa kita tuh belum ada apa-apa kok. Betul. Bahkan seharusnya kita jadikan diri kita, kok dia bisa gini, kenapa aku nggak bisa? Gitu. Jangan kita jadikan semacam iri itu. Artinya jadikan motivasi. Gitu, betul. Ya, betul. Lah kita lihat anak-anak muda sekarang ini pun banyak yang maksudnya kita bilang hijrah ya. Mengenai hijrah, banyak juga anak-anak muda sekarang yang mulai
bermula-mula awalnya hijrah pelan dan begitu di di pertengahan jalan mereka down gitu. Akibatnya ya lingkungan mereka sendiri. Iya betul. Betul nggak Ustadz? Kan banyak tuh kita lihat sekarang. Yeah. Ketika dia mulai berhijrah dan memposting yang kata kalam-kalam ulama-ulama gitu di sosial media, dan mungkin ada teman-temannya yang mengatakan alah sok hijrah kok. Masih ini aja pun jangan sosok hijrah lah. Itu kan sebenarnya membuat mental anak-anak muda ini down jadi ya kan. Gimana tuh Ustadz? Ada nggak saran atau pendapat dari Ustadz itu? Yang pertama niat kita. Niat awal kita ya. Niat kita. Jadi niat kita misal contoh simpelnya gini, kita memang niat menyebarkan kebaikan. Jadi setiap hari kita punya ide misal, ini satu hari harus buat satu hikmah misal di Instagram lah ya kan. Iya betul. Satu hari satu hikmah. Dan niat kita di samping kita baca di buku, kita share ke orang, dan kita berharap orang dapat pengetahuan. Ia sebatas itu dan kemudian mendapat, dan kita berharap semoga yang kita share walaupun pendek kata-katanya ada tapi hikmah bermanfaat untuk orang. Betul juga itu. Jadi niatnya sebatas itu karena Allah, karena mencari manfaat. Ya. Dan bukan selebih dari itu, misal karena jumlah like. Ini pengaruh nih. Jadi kalau kita niat melakukan sesuatu karena like, karena jempol, atau karena biar banyak orang repost ya kan, biar banyak orang lihat, biar dipandang orang, biar aku dipandang alim nih. Itu akan berpengaruh ke niat ke pribadi kita. Jadi karena niat kita nggak kokoh, nggak betul-betul karena Allah, jadinya 3 hari kemudian goyang. Alah cuma 2 yang like. Ya kan, yang like-nya cuma 2, udah capek aku edit. Tapi kalau niat kita memang betul karena Allah, ya nggak masalah. Yang nge-like 2, yang kalau nggak ada yang nge-like pun nggak masalah. Ya karena kita memang niatnya bukan untuk pamer, Allah. Bukan untuk pamer bahwasanya kita nih alim gitu untuk orang-orang. Tapi niat kita untuk memberitahu, oh ini loh ada hikmahnya dari kalam ini, ya kan? Dan sebenarnya bukan mengingati orang, tapi mengingatkan kita sendiri. Ya, ketika kita buka. Tapi ketika orang buka juga dapat manfaat, alhamdulillah double berarti. Contohnya gini Ustadz, wah kalam ini nih bisa jadi motivasi diri aku sendiri nih. Posting mana tuh bisa jadi motivasi orang juga. Contoh kan seperti itu kan. Cuman anak-anak sekarang begitu kita contoh lah, kayak ada teman saya juga cerita kan. Begitu mereka memposting tentang yang berbau Islami gitu. Dan kemudian ada temannya yang ngomong, alah kok biar dibilang kau posting yang Islam biar dibilang kau alim kau. Alah udahlah kau tuh bejat. Contoh seperti itu kan banyak tuh. Itulah gini Bang Fajar kan. Memang kalau kita cari ridho manusia itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ini yang baik aja kadang di komen kayak gitu. Iya betul. Padahal kita niatnya baik. Makanya ada kaidah ridhon nas ghayatun la tudrok ya kan. Ridho manusia itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita capai semua. Iya. Di dalam 10 itu pasti ada yang nggak suka, tapi ya masa bodoh lah. Yang penting kita tidak bertentangan dengan apa yang dibilang sama Allah, apa yang dibilang sama Nabi. Ya udah, jalankan. Karena memang capek. Kalau kita turuti orang, ya memang nggak ada habis-habisnya. Iya betul. Makanya mungkin Bang Fajar pernah dengar cerita Luqman sama anaknya kan, yang dia Luqmanul Hakim pada suatu ketika dia naik di atas unta kan, naik berdua kan sama anaknya kan. Sebelumnya belum naik berdua, sebelumnya dia memegang tali hewan tunggangan tadi, anaknya di atas ya kan. Akhirnya jalan pelan-pelan. Kemudian orang kampung lihat, tahu. Jadi orang kampung nih, gak sopan kali ini anak. Masa bapaknya disuruh tarik-tarik kan? Akhirnya gantian. Akhirnya anaknya Luqman yang narik, bapaknya di atas. Luqman di atas, pelan-pelan jalan. Tahu-tahu lewat satu kampung, ada orang ngomong, memang bapak ini gak sopan kali. Masa tega anaknya disuruh tarik kan? Akhirnya kemudian sama-sama berdua naik ke atas hewan tunggangan tadi. Akhirnya ketika mereka naik, mungkin mereka udah menganggap ini udah aman. Pelan-pelan jalan menyusuri kampung. Tahu-tahu ada lagi yang ngomong,
Astagfirullah Lukman. Hewan tunggangan kayak gini kalian naikin berdua? Memang lah. Akhirnya dua-dua turun kan. Dua-dua turun, dua-dua pegang. Pelan-pelan jalan-jalan. Enggak kudanya enggak dinaikin. Dinaikin. Pelan-pelan lewati sebuah kampung. Ada lagi yang ngomong, "Ya Allah, ada kuda nggak dinaikin." Memang lah kalian nih. Intinya apapun di mata orang kalau salah tetap salah gitu, Ustaz. Bukan, intinya gini, kita nggak bisa menjadikan tolak ukur ridho orang tuh sebagai tolak ukur, nggak bisa. Ya, kita yang penting tolak ukur kita kan sesuai dengan Allah, sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan arahan para ulama salafus saleh, ya udah aman. Nah, kalau orang ngomong pasti ada lah. Kalau kita pikir omongan orang nggak ada habisnya kayaknya. Ya itulah dia. Betul ya. Capek kita. Dan yang perlu dipikirkan itu kan ridho Allah. Nah, ridho Allah yang perlu kita cari. Bukan ridho manusia. Kalau ridho manusia ya memang capek kalau kita ingin semua manusia suka sama kita, enggak. Tapi yang paling penting ridho Allah yang harus kita capai, kita raih. Ini ngomong-ngomong kopi dakwah nih, kita lagi berpuasa nih Ustaz. Nggak ada kopinya. Enggak apa-apa, nunggu buka. Sambil nunggu buka kita ngobrol-ngobrol. Ya mungkin ini Bang Fajar yang seru nih kan. Kita kaji kan tentang puasa sama kaitannya dengan milenial. Ya betul, betul. Jadi ada saya baca-baca sejumlah tulisan dan sejumlah artikel. Jadi di era modern ini banyak penyakit psikologi yang menjangkit para milenial. Milenial. Tahu apa nama penyakitnya? Apa tuh? Mungkin pernah dengar ya kalau buka-buka di Instagram ya. Nama penyakitnya social climber. Maksudnya? Panjat sosial. Oh, iya. Apa? Panjat sosial. Ya. Tahu ya? Tahu. Kayak mana tuh? Contoh gini, maksudnya misal Ana ini punya followersnya banyak, sampai 500.000 gitu. Dan ada satu orang kemana Ana pergi ikut terus, atau suka ngehujat Ana terus demi dia mencari pamor. Biar dia juga banyak followernya. Itu contoh panjat sosial. Ya betul. Nah, jadi dalam psikologi modern itu menurut literatur penyakit itu banyak menimpa masyarakat milenial sekarang. Jadi social climber itu semua orang ingin tampil wah, ya kan? HP harus iPhone, sepatu harus merek Nike tipe apa misal, baju harus merek branded lah, ya kan? Apalah terserah, tas, jam semua. Sehingga kemudian social climber ini orang yang punya penyakit social climber ini dia akan merasa tidak berharga hidupnya apabila merek jam yang hau-hau atau merek sepatunya sepatu yang hau-hau kan, sehingga kemudian jadi nggak semangat dia kan, jadi nggak mau dia keluar sama kawan kan? Jadi ngerasa minder sendiri, jadi ngerasa ilfeel bahasa sekarang, minder dia kan, sehingga kemudian timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaannya bahayanya di mana? Bahayanya di mana? Bahayanya kalau menurut Ana sih nggak ada kepercayaan diri dalam diri dia. Betul. Satu kan. Yang kedua bahayanya, yang kena penyakit social climber ini dia akan terus mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika misal handphonenya udah iPhone, sekarang tipe berapa? Sekarang yang paling tinggi kalau nggak salah 11 Pro Max. 11 Pro Max ya kan. Tapi kemudian ketika tahun depan keluar lagi yang 12. Dia nggak punya uang, dia siap mencari hal-hal yang mungkin bertentangan dengan agama untuk bisa dapat yang terbaru. Nah, jadi bahayanya social climber ini adalah kita akan menuruti hawa nafsu dan menghalalkan segala cara. Makanya kita jangan heran, banyak mungkin anak muda pakai barang-barang branded ya kan, tapi coba dicek. Ya betul. Apanya dicek? Banyak tuh, Ustaz. Bukan, yang dicek ginjalnya. Ginjalnya masih ada atau enggak? Dicek ginjalnya masih ada apa enggak? Nah, jadi gini, kaitan social climber ini sama puasa erat kali. Jadi orang yang kena penyakit social climber akan merasa minder ya, gara-gara Hondanya Honda Beat ya kan. Banyak sekarang di Instagram tuh. Itulah. Yang nenek kereta Beat itu banyak dipojokin. Gara-gara Honda Beat dia nggak mau lagi diajak jalan-jalan ya kan. Jadi
Jadi minder, jadi malu dia kan. Sehingga kemudian dia mikir kayak mana caranya bisa beli Honda CBR ya. Nah, sehingga kemudian dikhawatirkan ketika kita punya nafsu besar nggak ada iman, kita berani menghalalkan segala cara. Ya, betul. Kita berani nyuri, ngerampok, begal. Berjudi. Itu begal setelah dilakukan penelitian salah satu faktornya kadang itu. Nah, karena keinginan hawa nafsu tadi pengen Honda yang wah biar dilihat wow ya kan. Alhamdulillah ya sampai sekarang di Aceh kita nggak pernah ada ya. Ada sekali. Ada tapi skalanya nggak besar ya. Nggak besar. Ya mungkin alhamdulillah kita nggak terikut mungkin kan dengan ya fenomena itu. Nah, jadi balik ke cerita social climber tadi dan puasa. Jadi di antara tujuan puasa itu kan untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Fajar, Bang Fajar ini pasti banyak keinginannya kan? Oh banyak. Saya juga. Setiap orang kalau bilang keinginan apa banyak. Banyak. Mungkin sekarang ini Bang Fajar pakai kamera apa nih? Kamera. Kamera untuk kerja nih. Kamera untuk kerja apa nih? Saya pakai Sony A6000. A6000 kan. Itu pasti ini lagi ngomongnya pasti terpikir kapan bisa beli Sony di atas itu kan? Iya betul. Setiap hari itu Ustaz. Setiap hari kan. Jadi itulah, jadi diantara tujuan puasa kan imsak, menahan diri, mengontrol diri kita nih, biar kita nggak dibodohi sama hawa nafsu lah. Betul. Kita kadang ketika kita nggak ada iman, hawa nafsu di depan itu ya kayak cerita tadi, kita bisa menghalalkan segala cara karena demi pengen HP mewah, mobil mewah, ya kita kadang menghalalkan hal-hal yang haram. Makanya nggak heran sempat heboh dulu kasus travel apalah gitu kan. Itu kan ya karena fenomena tadi, setelah dilihat di media sosialnya dia foto di luar negeri ini itu, ya ternyata kepentingan orang jadi kepentingan pribadi ya. Makanya itu contoh gambaran kecil bahayanya kalau kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu memang harus ditahan ya. Itu termasuk musuh terbesar umat manusia tuh Ustaz. Ya betul ya. Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu internal ya. Kalau eksternal setan kan, internal betul ya, eksternal luar ya. Iya, jadi internal hawa nafsu, eksternal setan. Memang bawaan dari lahir. Enggak juga. Jadi hawa nafsu itu bisa dilatih. Makanya kan kita jangan terbiasa ketika ada hal-hal yang haram kita ikutin. Nah itu kalau kita sering seperti itu, suara batin kita pun jadi nggak respect ya. Sehingga kita nggak ada dosa ketika kita makan jajan orang ya selalu aja. Jadi nggak ada rasa bersalah gitu. Istilah dalam tasawufnya kan mati kolbun ya. Suara hatinya itu udah mati ya. Sautut domir ya. Suara hatinya udah mati. Makanya Bang Fajar kan ketika kita mau buat aneh-aneh ada bisikan nggak enak, alhamdulillah. Berarti hati kita masih on. Masih hidup. Masih berfungsi gitu ya. Berfungsi. Tapi ketika kita buat aneh-aneh, nauzubillah misal nodong orang dengan pisau. Ketawa kita kan gak ada rasa bersalah, maka kita patut bersedih. Berarti ini hati kita nih udah kayak mana nih? Begitu kita todong, wah ini aku superhero nih, hebat nih aku. Makanya kita patut kita wanti-wanti ya. Jadi dengan puasa tadi lah kita bisa mengontrol hawa nafsu. Makanya kenapa kita berpuasa? Tujuannya salah satunya itu tadi menahan kesabaran kita. Karena kata Nabi, as-shaumu nisfus sabri kan. Puasa itu setengah dari sabar. Jadi ketika kita berpuasa kita latihan sabar. Ya Allah nggak boleh makan. Padahal di depan tuh ada makanan yang enak. Kita uang ada, mau beli gampang. Cuman karena Allah, ya udahlah nggak makan dulu, kita tahan. Nah, dan puasa ini Bang Fajar bukan cuman ibadah orang Islam, tapi ibadah manusia. Ibadah manusia. Banyak juga loh Ustaz, yang non Muslim melaksanakan puasa. Itulah karena pengaruhnya besar. Pengaruh untuk kesehatan ya juga ya. Betul, kesehatan, mengontrol diri, healing istilahnya, mengontrol diri. Nah, itu bagus dengan puasa. Makanya pernah nonton film-film biksu-biksu kan, yang bertapa. Ya. Itu kan bagian dari puasa. Mereka kan puasanya puasa vegetarian, tidak makan daging. Walaupun nanti ada tahapannya, ada yang memang puasa betul-betul selama berapa puluh hari nggak makan. Nah, sehingga kemudian mereka tahan nggak kawin, sanggup. Ya karena nggak makan. Betul ini. Betul. Orang kalau misal cobalah contoh ya, misal Bang Fajar nggak makan daging selama berapa pekan kan, itu bawaan kita mungkin libido kita ya biasa aja selalu. Nah, ya kan. Tapi kalau selalu makan daging, mungkin kalau bahasa kita kan bisa kena apa istilahnya?
darah tinggi ya. Ya bisa kena darah tinggi ya. Itu kalau terus-terusan makan daging. Nah, makanya dengan mengontrol tadi imsak tadi, kapan makan daging, kapan puasa, itu bisa berpengaruh ke jiwa kita. Kita bisa mengontrol keinginan kita. Jadi bukan kita dikontrol sama hawa nafsu, tapi kita yang mengontrol hawa nafsu. Jadi itulah pentingnya puasa. Makanya di Quran itu Allah pakai istilah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba di situ artinya diwajibkan atas kalian. Diwajibkan di sini artinya fi'il madhi majhul, artinya tidak disebutkan pelakunya. Padahal kan yang perintah siapa? Allah. Allah. Tapi Allah nggak bilang Allah yang perintah. Allah pakai fi'il madhi majhul tadi, kutiba, diwajibkan. Kenapa? Jadi menurut para ulama tafsir, kenapa majhul? Itu karena pentingnya puasa. Jadi andaikan Allah nggak suruh kita puasa, maka kita semua ini harus membuat program puasa, entah dalam sebulan 3 hari, dalam sebulan mungkin 1 hari. Kenapa? Ya karena tadi tubuh kita kan ibarat mesin. Kalau HP mungkin 24 jam nggak mati, wifi terus kita pakai, kira-kira panas nggak? Panas. Bisa rusak kan? Nah, maka tubuh kita pun seperti itu. Sebenarnya puasa ini kan recovery istilahnya ya, kalau di laptop ya. Iya betul. Memperbaiki kan. Jadi dengan puasa lah kita memperbaiki tubuh kita, memperbaiki imunitas kita, dan bukan cuma fisik tapi juga secara batin kita perbaiki kan. Dengan puasa kita dilarang suudzon, dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak manfaat, melihat yang tidak manfaat. Makanya puasa sebenarnya bukan nahan lapar doang. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya tapi mindset orang kita nih asal aku udah nggak makan-makan, udah nggak minum-minum dari sahur sampai maghrib, aku udah puasa. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Betul. Karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab penjelasan tentang puasa, mungkin di dalam Ihya juga ada, itu puasa ada tingkatannya. Nah, jadi mungkin yang tingkatan seperti tadi ya tingkatan awam, sekedar menahan lapar udah hebat kali lah. Walaupun kadang tetap gosipin orang kan, atau misal di Instagram, di FB komennya komen astagfirullahaladzim kan, komen ganas-ganas lah kan. Ya itu tetap nggak bisa, karena tetap itu hal-hal yang tidak baik, disuruh menahan kan. Nah, bahkan Imam Ghazali bilang tuh dalam kitab Bidayah wal Hidayah, hukum tangan itu sama kayak hukum mulut. Jadi walaupun kita nggak gibah orang, tapi dengan tangan kita klik. Sama. Nah, jadi itu. Kalau sekarang kan udah ada WhatsApp tuh Ustaz. Gibah melalui online gitu, mulai ketik gitu ya. Gibah berjamaah.